like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laili Maidatul Zukru Fitriyah dan teman saya Aura Hasanah Putri akan menjelaskan mengenai bab kinayah yang sudah ada di dalam kitab Audhul Manahij yang ada di halaman 215 sampai 218. Teman-teman jika mempunyai bukunya bisa dibuka untuk melihat contoh-contoh dari bab kinayah ini yang akan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membahas apa itu kam istifhamiyah. Jadi kam istifhamiyah itu digunakan untuk bertanya dengan maksud ingin melihat jumlah. Nah, kam istifhamiyah ini biasanya membutuhkan jawaban dan tamyiznya itu harus berupa mufrad dan mansub. Pada kam istifhamiyah ini ada beberapa bentuk, yaitu ada yang bentuknya mubtada, maf'ulan, naib maf'ul fih, maf'ul mutlaq, dan majrur biharfil jar. Nah, yang pertama yang saya akan bahas itu adalah yang bentuknya menjadi mubtada. Contoh dari kam istifhamiyah yang berbentuk mubtada adalah kam rojulan nam. Nah, kam ini menjadi kam istifhamiyah dan menjadi mubtada mabni ala sukun dan rofa fi mahali rofa ala annahu mubtada, dalam mahal rofa karena menjadi mubtada, dan rojulan ini menjadi tamyiz. Syarat tamyiz di kam istifhamiyah ini harus mufrad dan mansub. Nah, si rojulan ini bentuknya mufrad dan harus mansub. Dan nam ini menjadi khobar jumlah fi'liyah. Dan domir mustatir dengan merujuk kepada rojulan atau rojul mabni alal fathi li'annahu fi'il madi wa marfu'un mahalan. Nah, selanjutnya saya akan membahas kam istifhamiyah yang berbentuk maf'ulan. Contohnya kam qalaman a'toita. Kam qalaman a'toita. Nah, kam di sini berbentuk maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih yang berada di depan, mabni ala sukun fi mahali nasab ala annahu maf'ul bih, mabni ala sukun yang berada dalam mahal nasab karena maf'ul bih. Dan qalaman ini menjadi tamyiz mansub secara lafaz. Dan a'toita ini a'to berasal dari kata a'to, yaitu fi'il madi mabni ala sukun li'annahu fi'il madi yang bersambung dengan domir rofa mutaharik, dan tak di sini sebagai tak fa'il mabni alal fathi
dalam mahal rofa karena dia fa'il. Nah, saya akan membahas tentang kam istifhamiyah yang berbentuk maf'ul bih. Contoh dari kam istifhamiyah yang bentuknya maf'ul bih itu yaitu kam yauman sumta. Nah, kam di sini kedudukannya sebagai maf'ul fih dan mabni ala sukun dalam mahal nasab karena dia bentuknya naib maf'ul fih. Yauman di sini sebagai tamyiz yang harus mufrad dan mansub secara lafaz. Dan sumta itu adalah fi'il madi yang berasal dari kata soma yasumu dan bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dan tak di sini sebagai tak fa'il mabni alal fathi fi mahalli rafa ala annahu fa'il mabni fathah dalam mahal rafa karena dia sebagai fa'il. Selanjutnya saya akan membahas tentang kam istifhamiyah yang berbentuk maf'ul mutlak. Contoh dari kam istifhamiyah yang bentuknya maf'ul mutlak adalah kam dorbatan dorobta. Kam di sini menjadi kam maf'ul mutlak dan mabni ala sukun dalam mahal nasab karena dia menjadi naib maf'ul mutlak. Dan dorobatan di sini menjadi tamyiz yang berbentuk mufrad dan mansub dan alamat i'rabnya mansub secara lafaz. Dan dorobta di sini adalah fi'il madi yang berasal dari kata dorobayad ribu. Doroba yaitu fi'il madi mabni ala sukun karena fi'il madi yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dan tak di sini menjadi tak fa'il mabni fathah dalam mahal rafa karena dia fa'il. Selanjutnya saya akan membahas tentang kam istifhamiyah yang berbentuk majrurah bi harfil jar. Contohnya yaitu bikam a'toitahu fulusan. Nah, bikam ini menjadi kam istifhamiyah muqaddam yang berada di depan dengan huruf jar mabni ala sukun dalam mahal jar karena dia berbentuknya majrur bi harfil jar. Nah, a'toitahu berasal dari kata fi'il madi a'toyu'ti. A'toyu'ti merupakan fi'il madi mabni ala sukun karena fi'il madi yang bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dan tak di sini sebagai tak fa'il yaitu mabni al fathi dalam mahal rafa karena dia menjadi fa'il. Dan fulusan ini menjadi tamyiz, dan syarat tamyiz di kam istifhamiyah ini
harus mufrad dan mansub. Alamat i'rabnya harus mansub secara lafaz. Di kam khobariyah ini ada beberapa bentuk, ada beberapa macam dalam i'rabnya, yaitu ada yang menjadi mubtada, maf'ulan bih, naib maf'ul mutlak, dan naib maf'ul fi. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan kam khobariyah yang menjadi mubtada. Contohnya itu kam rojulin nama. Nah, ini adalah contoh dari kam khobariyah yang berbentuk mubtada. Kam di sini sebagai kam khobariyah dan menjadi mubtada, mabni ala sukun dalam mahal rafa karena dia mubtada. Nah, si kam ini juga bentuknya mudhof. Nah, untuk rojulin di sini sebagai mudhof ilaih, majrur secara lafaz karena di kam khobariyah ini tamiznya harus berupa majrur sebagai mudhof ilaih. Dan nama di sini sebagai khobar jumlah fi'liyah mabni fathah karena fi'il madi dan marfu dalam mahal annahu khobar. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kam khobariyah yang bentuknya maf'ul bih. Contohnya di sini ada kam malin a'taita. Kam di sini sebagai kam khobariyah yang bentuk maf'ul bih dan dia mudhof. I'rabnya mabni sukun dalam mahal nasab karena dia maf'ul bih. Lalu a'taita di sini sebagai khobar jumlah fi'liyah. I'rabnya mabni fathah karena ia fi'il madi marfu secara mahal karena dia itu khobar. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kam khobariyah yang bentuknya menjadi naibul maf'ul mutlak. Di sini sudah ada contoh yang sudah saya tulis, yaitu kam dorobatin, dorobata. Kam di sini sebagai kam khobariyah yang berbentuk naibul maf'ul mutlak dan dia mudhof. Lalu i'rabnya mabni sukun. Mabni sukun dalam mahal nasab karena ia naibul maf'ul mutlak. Selanjutnya dorobatin. Dorobatin di sini sebagai mudhof ilaih. Dan i'rabnya yaitu majrur secara lafaz. Lalu di sini ada dorobata. Dorobata di sini sebagai khobar jumlah fi'liyah. I'rabnya menjadi mabni fathah jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah. Lalu i'rabnya menjadi mabni fathah karena ia fi'il madi marfu secara mahal karena dia itu adalah khobar. Ini dia khobar ya. Gitu. khobariyah yang bentuknya menjadi naib maf'ul fi. Contohnya kam yaumin sumta. Kam yaumin sumta. Kam di sini menjadi kam khobariyah dan menjadi naib maf'ul fi dan dia sebagai mudhof mabni sukun dalam mahal nasab karena dia naib maf'ul fi. Dan yaumin di sini sebagai mudhof ilaih dan harus berupa majrur secara lafaz. Dan sumta di sini sebagai khobar jumlah fi'liyah mabni fathah karena fi'il madi dan marfu mahalan karena dia sebagai khobar. Nah, saya akan membahas lafaz kadza. Jadi lafaz kadza ini digunakan untuk berkias dalam menyamarkan banyaknya jumlah bilangan atau menyamarkan sesuatu. Nah,
biasanya ini diucapkan sekali tapi jarang. Dan tamiznya dari kada ini harus mufrad mansub, dan hukum i'rab dalam kada ini mabni sukun. Langsung saja ke contohnya. Indi kada sayyaratan. Indi kada sayyaratan. Nah, artinya itu saya mempunyai bla 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 mobil. Nah, lafaz kada ini digunakan untuk berkias dalam menyamarkan banyaknya jumlah bilangan atau menyamarkan sesuatu. Nah, di sini yang disamarkan jumlah bilangannya itu sayyaratan, si mobilnya. Nah, indi ini termasuk i'rabnya itu khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah yang termasuk zorof. Dan kada ini sebagai mubtada muakhor, mubtada yang berada di akhir. Dan sayyaratan di sini beri'rab sebagai tamiz dan mansub secara lafaz. Nah, si tamiz ini harus berupa mufrad dan mansub. Keempat itu ada lafaz zaita dan wakaita. Nah, jadi lafaz zaita, wakaita, kaita itu adalah lafaz yang digunakan untuk berkias dalam menuturkan sebuah kalimat, paragraf, kisah, kabar berita, cerita, dan lain-lain. Nah, lafaz ini digunakan untuk berkias dalam menuturkan sebuah kalimat. Nah, penggunaan lafaz zaita dan kaita ini harus diucap berulang kali, tidak boleh sekali. Kalau misalkan baca zaita ya berarti harus zaita, tidak boleh sekali. Begitu juga dengan kaita. Mengucapkannya harus beberapa kali tanpa jeda atau dengan wawu atof. Nah, di lafaz zaita dan kaita ini tidak punya tamiz dan hukum i'rabnya adalah mabni fathah. Contoh dari lafaz zaita, wakaita seperti qultu zaita. Artinya saya berkata bla bla bla. Nah, lafaz ini kan digunakan untuk berkias, jadi punya kesamaran dalam menuturkan sebuah kalimat, paragraf, kisah atau cerita yang lain-lain, dan tidak mempunyai tamiz. Nah, zaita di sini i'rabnya itu sebagai maf'ul bih, mabni fathah dalam mahal nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Begitu juga dengan contoh kaita. Fa'altu kaita. Artinya saya bekerja atau mengerjakan bla bla bla. Nah, di sini sebagai i'rabnya itu sebagai fi'il dan fa'il. Nah, kaita di sini i'rabnya sebagai maf'ul bih, mabni fathah dalam mahal nasab karena dia sebagai
maf'ul bih. Dan di sini juga tidak mempunyai tamyiz. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Beaki dari Prodi PBA 7. Ingin bertanya bab kinayah. Di sini jadi pertanyaan, apa perbedaan kam istifhamiyah dengan kam al-khobariyah bagian antakunu mubtada? Sekian, walhamdulillahirrabbilalamin. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yaitu dari Baihaqi, bagaimana membedakan antara kam istifhamiyah dengan kam khobariyah yang kedudukannya mubtada. Nah, jadi ada bedanya antara istifhamiyah dan khobariyah. Contohnya kalau istifhamiyah, nah, kalau yang di atas kam istifhamiyah, namun yang di bawah itu disebut kam khobariyah. Jadi kalau kam istifhamiyah itu syarat tamyiznya itu harus mufrad namun mansub. Namun kalau kam khobariyah itu dia tamyiznya harus majrur mufrad. Nah, begitu rata-rata begitu cara membedakan antara kam khobariyah dan kam istifhamiyah, dan ini kedudukannya sebagai mubtada. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marjani Rahmah akan bertanya kepada pemateri Aura Hasanah Putri tentang bab kinayah. Seperti yang telah Aura jelaskan, ada beberapa contoh dari kam istifham. Nah, itu tuh bagaimana cara menentukan kalau dia itu sebagai mubtada, dia sebagai maf'ul, ataupun yang lainnya gitu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Marjani, yaitu bagaimana cara menentukan kam istifhamiyah yang bentuknya itu ada yang mubtada, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul mutlak, ataupun majrur bi harfil jar. Nah, cara menentukannya mungkin kita lihat contoh kalimat di situ tuh masuknya ke dalam bentuk apa gitu. Misalkan kalau dalam bentuk maf'ul berarti contohnya itu kamu kolaman a'toita. Nah, di situ berarti ada yang menjadi maf'ul bihnya. Namun kalau yang contohnya maf'ul fi itu seperti kam yauman sumta. Nah, berarti dia menunjukkan maf'ul fi di kalimat tersebut. Begitu juga dengan maf'ul mutlak, kam dorobatan dorobta. Nah, maf'ul mutlak contohnya itu di kam dorobatan dorobta. Jadi udah kelihatan gitu di contoh kalimatnya termasuk jenis apa gitu. Itu Marjani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Soliha ingin bertanya kepada pemateri yaitu Aura Hasanah Putri. Tolong berikan contoh kalimat kinayah yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Siti Soliha, yaitu bagaimana pengamalan bab kinayah ini di dalam Al-Quran. Nah, contohnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 249 yang potongannya berbunyi kam min fi'atin qalilatin.
Nah, contohnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 249. Min fi'atin qalilatin. Nah, di sini sebagai kamu khobariyah. Kamu khobariyah mabni sukun, dan di sini sebagai mubtada'nya yang kedudukannya sebagai harfu jar. Ini huruf jar, ini majrurnya. Min fi'atin qalilatin di sini sebagai khobar dari mubtada min fi'atin, seperti itu. Alhamdulillah, memasuki sesi yang terakhir yaitu penutup. Kami selaku pemateri yaitu Aurah Hasanah Putri dan Laili Maidatul Zuhruf Fitriah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila didapati kesalahan dalam penyampaian materi bab kinayah tersebut, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.